Pernah nggak sih Anda merasa kok kayaknya terjebak di pola yang itu-itu aja? Padahal tahu itu nggak bagus. Nah, bisa jadi otak Anda lagi menyangkal sesuatu. Selamat datang di Hening Sejenak. Hari ini kita mau bahas ini nih. Satu mekanisme pertahanan diri yang umum banget. Namanya penyangkalan atau denial. Betul, ini cara otak kita buat ngadepin kenyataan atau pikiran yang nggak enak lah, sulit diterima gitu. Jadi semacam respons otomatis gitu ya, dari alam bawah sadar. Iya, bisa dibilang gitu. Makanya sering kita nggak sadar kalau lagi melakukannya. Oke. Kita coba kupas ya. Gimana cara kerjanya, terus kenapa ini bisa bahaya juga, dan gimana caranya biar kita lebih peka. Sip. Nah, yang menarik itu tujuannya, kan? Hmm. Penyangkalan ini intinya melindungi pikiran sadar kita Melindungi dari apa tuh? dari sesuatu yang dianggap otak beresiko atau nggak nyaman. Misalnya takut ditolak, takut gagal, malu. Jadi kayak otak langsung pasang benteng gitu ya. Bilang, wah nggak mau lihat ini dulu deh. Persis, kayak nggak siap saya ngadepin ini sekarang. Kuat loh mekanisme ini. Oke, jadi bukan cuma sekedar nggak mau tahu ya, tapi emang ada dorongan aktif gitu. Dari bawah sadar Betul. buat menepis. Iya, betul. Ada dorongan kuat untuk menolak informasi itu. Contohnya dalam hidup sehari-hari gimana tuh? Biar lebih kebayang. Kan katanya sering nggak sadar. Wah, banyak banget bentuknya. Contoh yang mungkin cukup jelas ya, orang yang bolak-balik ke hubungan yang nggak sehat, yang toksik. Oh iya, sering denger itu. Kenapa tuh? Iya, dia mungkin menyangkal betapa buruknya perlakuan pasangannya, atau menyangkal kalau pola hubungannya itu emang destruktif. Karena ngadepin kenyataan putus atau sendirian, itu rasanya lebih menakutkan buat dia. Oke. Ada lagi contoh lain? Ada, misalnya orang dengan masalah kecanduan. Dia mungkin kekeh bilang, saya bisa berhenti kapan aja kok, atau nggak separah itu masalahnya. Jadi dia menyangkal realitas kecanduannya itu ya? Betul, biar nggak perlu ngerasain sakit atau malu atau ya keharusan buat berubah itu. Itu masuk akal sih. Tapi ada nggak sih yang lebih halus gitu bentuknya? Yang nggak sejelas itu? Oh, tentu ada. Bisa juga muncul dalam bentuk, meremehkan masalah. Bilang, ini mah bukan masalah besar. Atau nyari-nyari alasan buat perilaku buruk. Kayak pembenaran gitu ya? Iya, saya begini kan karena dia duluan misalnya. Atau malah nyalahin orang lain sepenuhnya, biar nggak usah tanggung jawab. Wah, jadi kita bisa pinter banget ya ngebohongin diri sendiri? Banget, kita bisa bikin cerita sendiri di kepala biar rasanya lebih aman, padahal ceritanya nggak akurat. Demi menghindari kebenaran yang pahit itu tadi. Oke, nah ini nih dilemanya. Di satu sisi, dia kan ngelindungin kita dari stres atau sakit sesaat ya. Mungkin ada gunanya juga kali ya pas lagi krisis gitu. Mungkin untuk jangka pendek sekali. Tapi, Tapi, di sisi lain, kalau keterusan atau kita nyangkal hal-hal penting gitu dalam jangka panjang, nah ini pasti ada dampak buruknya kan? tepat sekali. Itu dia pedang bermata duanya. Penyangkalan yang kronis atau yang nggak disadari itu. Ya jatuhnya jadi nggak sehat. Kenapa dibilang nggak sehat? Karena itu ngehalangin kita buat lihat masalah yang sebenarnya. Kalau kita nggak ngaku ada masalah, gimana mau nyelesainnya kan? Iya juga ya. Jadinya kita nggak belajar dari pengalaman. Terus aja ngulangin kesalahan yang sama. Terjebak di siklus yang ngerugiin diri sendiri atau orang lain. Pertumbuhan pribadi jadi, ya macet. Jadi kayak lari di tempat gitu ya. Nggak sakit sekarang tapi ya nggak maju-maju juga. Terus gimana dong cara keluarnya? Kan tadi dibilang seringnya nggak sadar. Nah, kuncinya itu di peningkatan kesadaran diri, self-awareness. Kesadaran diri ya. Susah nggak tuh? Ya memang nggak gampang, tapi langkah pertamanya itu mulai latihan ngamatin pikiran, perasaan, sama perilaku kita sendiri. Tanpa ngejudge ya. Ngamatin gimana tuh? Coba tanya ke diri sendiri. Ada nggak sih area hidup saya yang rasanya kok macet? Atau situasi di mana reaksi saya kok kayaknya berlebihan ya? Atau ada masukan dari orang lain yang saya abaikan terus? Introspeksi gitu ya. Betul, introspeksi bisa dibantu pakai jurnal atau ngobrol jujur sama orang yang dipercaya atau terapi. Ini bisa bantu kita ngenalin pola-pola penyangkalan itu. Jadi momen ahanya itu pas kita mulai lihat polanya ya. Iya, pas kita sadar, oh jangan-jangan saya lagi nyangkal nih di sini. Dan kalau udah sadar gitu, udah setengah jalan belum? Bisa dibilang gitu. Kesadaran itu pintu masuknya. Begitu kita sadar, kita jadi punya pilihan. Pilihan antara lanjut nyangkal Atau mulai beraniin diri buat ngadepin kenyataan itu. Sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung semua.
Tapi kan nggak nyaman ya ngadepin kenyataan pahit. Memang, tapi ya cuma itu caranya biar bisa benar-benar nyelesain masalah dan bergerak maju. Ini soal milih pertumbuhan atau ya sekedar nyaman sesaat tapi palsu. Wah, dalam banget nih pembahasannya. Benar-benar relevan buat siapa aja kayaknya ya. Iya, karena semua orang pasti pernah ngalamin ini, sadar atau nggak sadar. Oke, jadi mungkin buat penutup nih, pertanyaan buat Anda yang lagi menyimak, coba deh direnungin. Di area mana aja dalam hidup Anda sekarang, sekecil apapun itu, ada kemungkinan penyangkalan lagi main peran tanpa Anda sadari. Ada nggak kebenaran sulit yang lagi Anda hindari? Dan kira-kira apa dampaknya kalau Anda terus menghindar? Ngomong-ngomong nih, Anda udah nyimak sampai sejauh ini tapi kok kayaknya belum follow atau subscribe atau kasih jempol ke atas gitu ya? Jangan-jangan Anda benci kami ya? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.